Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Ini saya kembali main ke Solo. Salam Rahayu, semoga semua sehat-sehat saja. Saya main ke rumah, ke kantor itu, Mas Bambang Gage, yang terpilih mendampingi Pak Teguh Prakoso sebagai calon wakil wali kota di kota Surakarta. Nah, saya sapa saja nih, supaya kita bisa bincang-bincang masalah banyak lah, kita mau ngobrol gitu. Yeah. Halo Mas Bambang Gage. Halo. Untuk yang kedua kali kita ketemu. Ya. Ya, ini kita berjumpa di kantor ya, kantor. Ya, kantor rumah, ya, workshop dan ya, sebagainya. kalau rumah nggak di sini. Oh ya, ini kantor dan workshop ya. Nah, untuk yang kedua kali kita ketemu dan kita akan membicarakan berbagai perkembangan tentang pilkada di kota Surakarta. Ini sebentar, saya minta minum. Wah, ini tamunya ada. Ini kita santai-santai aja. Kita biar mau disiapin dulu. mau Oke. ngobrolin lah. Kita akan Ya. kupas tuntas ini Ya, apa yang oke, ada di Nanti kalau udah siap, pribadi Mas mas Bambang aja, biar Gage. santai aja. Oh iya. Terlepas dari polemik yang terjadi, saya baca di berbagai mass media, Mas Bambang Gage, tentang pencalonan Mas Gage sebagai calon wakil wali kota mendampingi Mas Teguh Prakoso. Ya. Ya. Nah, ini istri saya. Oh ini. iya. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Ma. Nah, ini nih. Ini. Iya. Monggo. Kami lanjutkan, Mas Bambang Gage. Jadi tadi di berbagai mass media kan banyak polemik tentang pencalonan Mas Bambang Gage yang seakan-akan mendadak. Ya. Tapi saya kira tidak mendadak, mungkin sudah lama komunikasi antara partai dengan Mas Bambang Gage. Tapi sebelumnya kami mengucapkan selamat Ya. atas terpilihnya Mas Bambang Gage sebagai calon wakil wali kota Surakarta mendampingi Pak Teguh Prakoso. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengucapkan selamat. Kabarnya tesis yang disusun oleh Mas Bambang Gage dalam mencapai S2-nya sudah selesai. Ya. Ya, ini pertanyaan pertama ini. Kira-kira tesis itu judulnya apa? Lalu apakah ada korelasi dengan rencana kepemimpinan Mas Bambang Gage nanti jika terpilih? Nah, mungkin bisa ngobrol santai aja, nanti bisa saling mengisi. Baik. Pertama, diawali dari ketika saya terpilih jadi ketua umum ya. Oh, ketua umum alumni IKA Artistika. Jadi ada ASKI, STSI, dan ISI. Isi, ya. Dulu tuh pertama mau sekolah itu STSI karena mikirnya sekolah tanpa sinau iso gitu. Tiba-tiba lulus. Tiba-tiba kok jadi ISI. Wah, harus lebih mudah itu. ISI itu kan mudah. Jadi dari situ kemudian teman-teman begini, kuliah lagi dong S2 gitu. Ya. Saya pikir-pikir, iya ya, daripada gelarnya masuk gelar MMT, ya toh? Wah, gimana kalau gelarnya MSN ya? Oh ya. Lebih menarik ya. Istilahnya kalau sekolah kita lebih tinggi itu anak-anak punya cita-cita. Berarti anak-anakku paling enggak besok aku harus lebih dari bapakku yang cuman S2, aku harus S3. Ya, lebih ya. Kemudian saat itu terbersih karena kita itu selalu berkumpul menjadi kingmaker. Oh ya. Para bupati, wali kota, gitu, gubernur, kita menjadi bagian terkecil lah. Karena selalu berpikirnya bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Kemudian di situ terbesit. Waktu itu idenya yang ngasih namanya Pak Aris ya. Oh, ya. Itu jauh dari pencalonan ya. Karena di S1 saya dulu juga itu sama. Ya. Saat itu pas malam Dies Natalis sebelumnya. Jadi apa ya jenenge
midodareni besok ulang dia tahunnya itu isi Surakarta. Ya, isi Surakarta ya. Duduk sama Pak Aris begitu, masih rokokan ya waktu itu. Sekarang kan udah enggak. Masih rokokan begitu. Sekolah lagi Apa Pak? Lho anu wae no. Es lorone no. Tak ngomong Pak Rektor. Ah, pas selesai gitu Pak Rektor mau sekolah lagi nih S2. Weh, oh iya nih ketua alumni kok masuk S1 tok gitu. Sebentar, Prof Narmi dipanggil sama Pak Rektor. Prof, ini mau daftar S2. Ya wes, besok dikumpulkan hari terakhir besok. Loh Prof, nggak bisa no, berkasnya belum siap. Akhirnya diundur pendaftarannya, alhamdulillah. Tapi ternyata saat saya diterima itu ada ujiannya, kok nomor saya sekian pada jumlah sekian. Berarti pas diundur itu malah ternyata banyak yang daftar ya. Nah dari situ kan tadi ngomong sama Pak Aris, apa ya Pak ya mau ujian berapa? Udah S1-mu kan alih wahana motif semen romo pada media tas kulit. Itu skripsinya dulu. S1. Ya. Sekarang alih wahana motif semen romo pada media logam. Ini masih ada tesisnya yang ini ya. Memindahkan di situ karena motif semen romo itu adalah masa kejayaan seorang pemimpin. Pemimpin yang berjaya itu divisualisasikan dengan bentuk-bentuk visual dengan bentuk alih wahana ini. Ada Baruno, ini ada contoh-contohnya ya. Ada Condro, ada bumi yang paling besar sendiri karena bumi itu planet ya besar. Gitu. Nah itu yang kemudian menjadi ide pemimpin yang baik. Ya nggak tahu mau lulus tiba-tiba seperti lolos seperti ya. Nggak kepikir tapi ya bismillah nawa itu kita lillahi ta'ala bahwa jadi pemimpin itu saya ingat betul ya waktu saya di Mekah saya itu di depan ada fotonya ini di depan Hajar Aswad kan itu susah ya mau cium mau karena cium itu banyak susah sekali ya. Saya bilang begini dalam hati aku sambil ngingeti orang yang apa berebut ya berjubel itu hari terakhir hari terakhir istri itu ngomong Pak uangnya masih berapa dihabiskan Pak uang ini hari terakhir siang nanti kita sudah ke bandara pulang ini sudah hari terakhir mau pulang ke Indonesia ya sempetin tawaf di situ pas habis selesai itu aku begini susah sekali ya tapi Allah udah menghadirkan aku di depan Ka'bah. Mosok nggak bisa? Tentu akan dipermudahkan. Nggak ada hitungan detik loh. Ada orang begini, jawel di belakang saya. Udah cium Hajar Aswad belum? Belum. Ikut saya. Terus, ada yang menuntun akhirnya? Ya, ada yang nuntun. 3 orang, terus sampai 5 orang. Sampai dia bukain pintu, masuk gitu. Kepalanya masuk kan. Cium. Berdoa. Doa saya apa? Ya Allah jadikanlah saya pemimpin yang baik. Itu aja. Saya hanya minta itu aja. Udah turun saya ke jungle. Kakinya diturunin turun. Ternyata walaupun nggak tahu ya, setelah selesai itu aku cerita sama mutawifnya. Mutawifnya mengatakan, itu kamu kalau nggak orang Banjar, orang Madura, memang dia jasa untuk seperti itu. Setelah selesai itu gini, ada maharnya. Aku mikir langsung apa istriku tadi ngomong uangnya dihabiskan. Ya wis tak kasih ke mereka. Ini buat mereka. Masih mahar. Mas ada maharnya enggak? Wadah ini dibagi sama teman-teman. Aku cerita ke Mas, kamu dimintain uang enggak? Dia mintanya ada mahar enggak? Uangku ya wis tak kasih karena istri tadi udah ngomong. Pak, uangnya dihabiskan aja ya. Ini mau pulang. Berarti kan apa ya? Aku ya nggak tahu udah jalannya. Dan saya saat itu minta ya Allah jadikanlah saya pemimpin yang baik. Waktu itu saya berpikir karena saya ada di beberapa organisasi. Kalau saya jadi pemimpin yang baik dan amanah ya. Kalau hari ini saya diberi kesempatan, insya Allah ke depan saya tidak akan korupsi. Tidak korupsi. Tidak akan KKN lah, Tidak korupsi. KKN ya. Kolusi, nepotisme. Karena mungkin bukan kemudian saya cuma soal ekonomi. Alhamdulillah cukup ya. Dari usaha ini untuk makan istri udah cukup lah. Apalagi hari ini kan tidak
minum yang manis, makannya dijaga itu biar sehat itu insya Allah makannya nggak terlalu berlebihan. Ya, jadi tadi cerita tentang waktu di Mekah. Lalu ini korelasi dengan tesis tadi yang menceritakan tentang sifat-sifat kepemimpinan. Sifat-sifat kepemimpinan. Artinya kan ada hubungannya nih korelasinya dengan panjenengan nanti dicalonkan sebagai wakil wali kota. Artinya tesis selesai, pendadaran, lulus. Ya. Dan sekarang lolos itu sebagai calon wakil wali kota. Lulus dan lolos. Nah ini tolong diceritakan ini, apakah ini akan terpaut mesra nanti sampai jika terpilih dan bisa diaplikasikan ke tengah-tengah masyarakat? Insya Allah. Jadi begini ya, korelasi ini kan bagian cita-cita yang namanya orang mau tesis itu kan sudah biar ngantek tingkat stresingnya tinggi antara tulisan dan perwujudan. Betul. Sebenarnya kan begini ya, perupa itu kelemahannya kan di tulisan. Seorang penulis itu suruh berkarya mungkin beda dengan seorang pekerja itu mesti kelemahannya kan nggak bisa semuanya. Jadi kadang tulisan itu sebagian masukan-masukan dari pembimbing, dari teman-teman, dari juga tesis-tesis yang ada untuk acuan kita. Kalau kerangka penulisan kan ada acuannya yang dikasih. Itu tingkat stressingnya tinggi. Tapi ya alhamdulillah semua diberikan kelancaran kemudahan. Ada yang bantuin, Mas tak bantuin apa? Ternyata kita yang mengerjakan dengan mereka yang membantu koreksi ini beda ya ternyata. Kadang lebih teliti yang mengkoreksi ya. Karena sudah berbeda angle sudut pandangnya. Ternyata di last minute itu kok wisuda Oktober. Oktober tahun ini ya. Oktober. Tanggal berapa gitu saya lupa, awal tanggal 13 apa 16 saya lupa. Pokoknya ini selesai kemarin ini persiapan karena sudah masuk grup wisudawan. Pada saat tesis sudah dapat gelar itu, tapi ijazahnya diberikan saat wisuda nanti. Wisuda tanggal berapa? Oktober saya tanggal berapa ya? Tanggal 13-an apa 16? Mungkin pas kampanye itu nanti. Iya mungkin. Kalau kampanye kelihatannya hamin sebulan ya. Nah itu bisa dijadikan momen, Mas. Iya. Pokoknya saya tidak menunggangi aja ya. Penting saya tidak menunggangi momen wisuda itu. Tapi itu bisa menjadi satu konten. Satu konten ya nanti konten bisa. Dengan konteks yang berbeda, gitu ya. Konteksnya berbeda. Ya setelah kemarin sudah mendaftar ke KPU dan saya mengikuti Mas Bambang Gage dan saya pas main ke Solo dan saya ketemu beberapa tokoh politisi di DPC cerita banyak tentang masa depan kepemimpinan di Kota Surakarta. Nah ini sudah mulai proses, Mas Bambang sudah mulai cek kesehatan dan sebagainya mungkin sudah kemarin. Nah, hari ini tidak ada karena kemarin sudah diselesaikan. Nah ini lebih pada pribadi Mas, peran keluarga seperti apa ketika nanti Mas Bambang Gage memang terus akan berjalan dan insya Allah nanti bisa terpilih menjadi orang nomor 2 di Surakarta. Peran keluarga supaya nanti tidak menjadi ganjalan misalnya. Seperti apa peran keluarga ini? Alhamdulillah mertua. Kalau orang tua saya sudah nggak ada. Saya minta restu orang tua. Mama ikut bapak. Bapak bilang, "Ya wis maju." Ya sudah, bapak dalam badhe matur. Saat sowan bapak, saya matur, ini bapak terdiam 1, 2, 3 menit kemudian ya wis maju. Saya menceritakan niat saya ingin mengabdi, melayani masyarakat dengan setulus hati, jujur jejak benar. Betul. Kemudian jadi bapak merestui, maju, tak restoni le. Ada dorongan penuh dari keluarga. Itu dari orang tua, mertua saya. Karena bapak ibu kebetulan hari Minggu sebelumnya pas libur, saya itu ziarah ke makam ibu sama bapak. Sekalian mampir bapak ke ibu kakak kandung. Saya nomor 1. Sekalian mampir ke rumah kakak. Kebetulan habis jagong mampir ke tempat teman. Kebetulan suaminya
baru saja meninggal, kita sowan, main lah karena kita sudah teman akrab kan, masa teman sendiri saat ada kita berkunjung, saat tidak ada tidak berkunjung. Walaupun kita berkunjung ke istrinya, saya sama istri sama anak-anak, karena sudah biasa. Setelah itu mampir ke rumah sekalian ke makam. Terus kemudian ada itu, saya bilang matur bapak ibu maju, bapak ibu mertua maju, saya maju. Kebetulan istri support, istri juga awalnya kaget begitu, nggak pernah berpikir, nggak pernah kepikiran. Artinya ini menjadi modal ini sebelum ke orang tua ya, ini sebelum orang tua, istri itu pada saat ada telepon itu kebetulan ada beberapa tokoh-tokoh besar yang ada di situ. Iki kewayon gue, itu Gusti Dipo waktu itu. Oh, Gusti Dipo ya, dari Kasunanan ya. Iya, terus sama Pak Narto, wes ambil kesempatannya, istri ikut. Ya sudah ngalir, istri ikut, dan alhamdulillah tadi yang bawain minum tadi istri ke kantor ini ditemani, mah aku kancanono. Jadi hari ini istri kemana-mana menemani saya juga ingin saat saya berjuang dirimu ada. Supaya nanti saat saya jadi, saya tidak akan melupakan. Ya, kesuksesan seorang laki-laki itu pasti ada wanita di belakang yang terus mensupport ya. Ini kembali ke masalah pilkada, Mas. Mas Bambang Gage ini kan kemarin sepertinya kesannya itu mendadak, tiba-tiba, banyak yang kaget. Bahkan polemik sudah beredar seperti yang saya katakan tadi. Tapi terlepas dari itu, saya ingin minta keterangan ini, hubungan dengan Mas Teguh Prakoso seperti apa? Apakah ada matching seperti itu atau seperti apa? Membangun kebersamaan nantinya. Alhamdulillah kalau membangun kebersamaan, kami selaku kader sudah biasa. Sudah biasa ya, karena sudah memang sudah lama bergaul di. Karena Pak Teguh kan partai. Sekretaris DPC. Betul ya. Jadi komunikasi koordinasi sudah sering. Dan kemudian kami selaku kader itu supporting juga, karena bidang kami ini kan perusahaan kami advertising ya. Dulu ketika Pak Teguh maju sering membantu dalam saya yang ditugaskan kayak no siap pasang baliho dan sebagainya. Termasuk kemarin beliau menjadi wali kota ya, menggantikan Gibran ya. Udah Pak, kita support lah, nggak usah kualat saya nanti. Kita juga support, jadi sudah biasa komunikasi. Sudah biasa ya, jadi sudah membangun kebersamaan sudah tidak ada kendala gitu lah. Beliau juga nyaman ya, karena saya tidak ada ambisi sebelumnya untuk istilahnya mau jadi apa, ini kan derek pimpinan ya. Mas Bambang Gage ini saya dengar banyak berkecimpung di berbagai lembaga. Ada lembaga sosial, kebetulan juga Mas Bambang Gage juga seorang pengusaha. Bisa diceritakan sedikit tentang di mana saja Mas Bambang Gage berkiprah? Karena ini menjadi modal juga untuk nanti melaksanakan waktu kampanye. Saya dengar juga ada di Palang Merah Indonesia, ada di lembaga-lembaga yang lain itu. Ya sejak 2004 ya. Terus Kadin Provinsi juga. Ada di sana juga Mas Bambang Gage. Dulu sempat di periode tahun berapa ya itu, 2012-an. Terus kemudian juga di HIPMI. Himpunan Sekretaris HIPMI 2010-2012. Iya, himpunan ketuanya waktu muda, itu Mas Farid M. Farid Sunarto. Mas Farid, ya. Betul. Kemudian juga di ASPRO. Asosiasi Perusahaan dan Praktisi Periklanan Solo. Itu sempat jadi presidennya gitu, 2008-2010. Terus di ketua alumni IKA Artistika. ISI Surakarta. Kemudian di MPC Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Ya, Pemuda Pancasila. Kemudian di MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, saya Dewan Pakar. Kemudian sempat jadi ketua DPD KNPI. KNPI juga pernah terlibat juga. Ya, itu ketuanya saya itu 2017 sampai 2020. Jadi apa ya?
itu organisasi kepemudaan yang ada. Ini adalah modal yang sangat hebat Mas untuk seorang Ada calon juga pemimpin. lagi, Ada lagi. Pramuka masih ada juga. Saya wakil ketua Orbit Orhum, organisasi dan hukum. Oh, yang di Tadi yang Pramuka. belum lagi ada Apindo. Apindo juga masuk juga. Apindo saya jadi apa ya, ketua bidang organisasi. Cara membagi waktu seperti apa ini? Ya sudah, pokoknya Jalan aja. Kalau saya sibuk organisasi, jadi begini, pesannya Pak Bambang Pacul ya. Pak Bambang Pacul, ketua DPD Seorang PDIP. laki-laki yang sibuk dengan pekerjaan dan organisasi. Seorang laki-laki yang sibuk dengan pekerjaan, dia tidak akan ditinggalkan wanitanya. Oh. Tetapi seorang laki-laki yang sibuk mencari wanita, dia akan ditinggalkan pekerjaan. Oke, Mas Bambang, oke. Ini pasti masyarakat Kota Surakarta itu tidak ragu lagi ketika Mas Bambang Gage nanti mendampingi Pak Teguh Prakoso dan kelihatannya ini menurut feeling saya ini bisa memenangkan untuk kontestasi di Kota Surakarta. Nah, jika nanti Mas Bambang sebagai pendamping Pak Teguh Prakoso, karenanya wakil, kalau wakil itu kan hanya awak sama sikil gitu, artinya melaksanakan tugas kepala. Nah, kira-kira apa yang ada di mimpi Mas Bambang Gage tentang yang akan diberikan kepada masyarakat Kota Surakarta agar memang masyarakat Surakarta bisa disejahterakan dan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kira-kira apa yang akan disampaikan ini dalam mimpinya Mas Bambang Gage? Yang pertama adalah saya ditunjuk oleh partai sebagai petugas partai. Tentu di wilayah kami ada ketua DPC di mana Bapak F.E. Gadi Rudiatmo ini dulu juga wali kota. Betul. Pernah menjadi wakil wali kota, pernah jadi wali kota. Ini mentor yang baik dan bagus. Seorang politisi itu lain itu. Yang dia panutan. Yang pertama saya pasti minta petunjuk beliau. Betul. Saya harus seperti apa, bagaimana, saya tinggal nurut ke beliau aja. Pasti ada mentornya akan beda. Kami itu diputuskan partai. Jadi Bapak F.E. Gadi Rudiatmo selaku ketua, oke, clear ini rencana partai baik secara nasional sampai di regional, ke daerah DPC. Nah, ini kan harus juga nggak bisa DPC punya keinginan sendiri di luar dari garis-garis besar haluannya DPP. Wah, tapi artinya kan Mas Bambang Gage kan punya sebuah mimpi, sebuah usulan. Surakarta itu sebaiknya kalau itu nanti teknis. Teknisnya aja. Tanpa kita keluar dari apa ya Pak ya. Jadi maksudnya begini. Kalau di agama Islam itu kan sholat begini. Tapi teknisnya ketika kemudian tiba-tiba sakit, kan bisa dengan cara tiba-tiba tidak ada air bisa tayamum. Betul. Yang penting melaksanakan ibadah, kan begitu. Iya. Kan yang penting niatnya. Niat, betul. Bukan pakaiannya. Yang penting niatnya, bukan tempatnya. Tempatnya juga ada syarat-syaratnya kan tentu. Bersih, kan begitu. Tidak dalam kondisi najis. Yang penting tidak melanggar aturan. Ya. Moto hidup, Mas. Mungkin dengan bisa moto hidup apa ya? Yang menjadi mungkin moto hidupnya Mas Bambang itu kan bisa menjadi dasar kesuksesan panjenengan. Kok bisa sampai sukses seperti ini? Menjadi seorang yang banyak terlibat di berbagai lembaga, yayasan dan sebagainya. Pasti punya moto hidup. Ya. Bisa disampaikan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ini menjadi dasar. Wong urip kudu tumindak. Karena dengan begitu kamu harus melakukan sesuatu. Dan ia akan diaplikasikan menjadi seorang pemimpin nanti? Insya Allah. Hebat. Tetapi satu hal lagi. Kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit? Kalau kau mudahkan urusan orang lain, maka akan dipermudah sama Allah. Karena kalau sudah jadi pemimpin, itu susah ditemui, susah diajak kemana, itu berat juga. Dia akan susah sendiri.
Oke, Mas Bambang, Mas Bambang Gage, kita sudah banyak. Mbak Puan ini. Wah, ini satu garis ini. Nggak boleh kita lupakan ya. Oke, kita sudah banyak berbincang tentang kondisi Mas Bambang Gage yang akan memimpin kota Surakarta kelak kalau terpilih. Maka untuk terakhir, saya mohon Mas Bambang Gage untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang pilkada besok. Tentunya ya sekalian aja menawarkan diri kepada masyarakat kota Surakarta dan supaya disaksikan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Inilah Mas Bambang Gage, seorang pengusaha aktif di berbagai yayasan, lembaga dan sebagainya, masih mau mendampingi Pak Teguh Prakoso sebagai calon wakil wali kota di kota Surakarta. Silakan Mas Bambang Gage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kota Solo, izinkan saya di dalam pilkada ini mendampingi Bapak Teguh, Dr. Andes Teguh Prakoso sebagai wali kota dan saya sebagai wakil wali kota Surakarta. Kami mohon doa restu dan kami mohon untuk bisa berkenan panjenengan semua memilih kami di TPS coblos Teguh Prakoso Bambang Gage, Bambang Nugroho. Semoga kami bisa terpilih dan tentu kami akan membantu panjenengan semuanya, melayani panjenengan semuanya. Bantu saya untuk bisa melayani panjenengan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Mas Bambang Gage. Demikian jumpa kita, bincang-bincang kita dengan Mas Bambang Gage, calon wakil wali kota di kota Surakarta. Kita tunggu pada tanggal 27 November untuk masyarakat kota Surakarta memilih seorang calon pemilih. Demikian jumpa kita dengan Om Begawan. Sampai jumpa. Salam Rahayu. Dadah.